Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Rosadi Jamadi SAG MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ira Asmara. Saya semester 7 dari Prodi Manajemen Kampus Cabang Meranti. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Rosadi, yaitu untuk membuat video penjelasan tentang materi yang saya pilih. Di sini saya memilih judul tentang penyusunan laporan proyeksi bisnis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik penyusunan laporan yang efektif, di mana penyusunan laporan yang efektif adalah seni yang memerlukan perhatian secara detail dan mempunyai kemampuan untuk menyajikan informasi secara jelas dan struktur. Maka di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teknik-teknik dalam penyusunan laporan yang efektif. Yang pertama yaitu pemilihan topik dan penelitian awal, di mana penelitian topik ini harus yang sesuai dengan tujuan laporan dan kebutuhan audiens. Dan pastikan topik tersebut penting dan menarik pada pembaca, serta melakukan pengumpulan data dan informasi yang relevan melalui penelitian atau aktivitas terkait. Yang kedua, yaitu pembuatan kerangka laporan. Hal ini meliputi pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan itu isinya tentang latar belakang topik dan tujuan laporan, menjelaskan mengapa laporan ini dan apa yang diharapkan dari pembaca. Setelah itu, tentu ada pembahasan. Setelah pendahuluan, bagian ini adalah bagian inti laporan yang menjelaskan detail aktivitas ataupun data yang akan dijadikan laporan. Yang terakhir yaitu penutup. Jadi dalam pembuatan kerangka laporan tentu harus ada penutup untuk merangkum semua menjadi suatu kesimpulan yang dapat pembaca mengerti atau pahami secara singkat. Yang selanjutnya yaitu penulisan yang jelas dan tepat. Hal ini menggunakan bahasa yang sederhana dan menghindari kata atau istilah yang tidak dipahami oleh audiens. Jadi yang ketiga itu penulisan yang jelas. Kita itu harus menggunakan kata-kata yang tidak sulit untuk dimengerti dan istilah-istilah yang mudah dipahami oleh para pembaca. Yang keempat yaitu penyuntingan dan revisi. Penyuntingan dan revisi ini memeriksa laporan untuk kesalahan tata bahasa, ejaan, tipografi, serta memastikan informasi yang disajikan itu secara logis, dan memeriksa apakah argumen dan data mendukung kesimpulan yang diambil. Yang kelima yaitu visualisasi data. Hal ini seperti menggunakan grafik, tabel, dan infografi untuk menyajikan data dengan cara yang lebih sederhana dan menarik. Yang keenam yaitu format dan aksesibilitas. Di mana hal ini harus menggunakan format yang profesional dan mudah dibaca, dan pastikan laporan mudah diakses oleh audiens. Maksudnya mudah diakses itu apa? Kita bisa menggunakan media sosial ataupun media tulisan. Nomor 7 yang terakhir yaitu pertimbangan audiens, di mana hal ini memahami tujuan laporan dan audiens yang dituju sangat penting untuk membantu dalam menyesuaikan konten dan gaya penyampaian agar sesuai dengan kebutuhan dan efektivitas pembaca. Jadi
teknik penyusunan laporan yang efektif itu ada 7. Yang pertama tadi itu pemilihan topik dan penelitian awal. Yang kedua yaitu pembuatan kerangka laporan. Yang ketiga yaitu menggunakan atau melakukan penulisan yang jelas atau menggunakan bahasa yang jelas. Yang keempat yaitu penyuntingan atau revisi. Yang kelima yaitu visualisasi data. Yang keenam yaitu format dan aksesibilitas. Yang ketujuh yaitu pertimbangan audiens. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini sekedar penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.